Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada episode kali ini kita akan berbicara tentang macam-macam idgham. Seperti yang kita ketahui, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang ada idgham bi gunnah dan bila gunnah pada pembagian hukum nun mati atau tanwin. Kemudian ada idgham mimi atau idgham mithlaini ketika kita berbicara tentang bagaimana cara membaca mim mati. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari macam idgham yang lain. Ada 3. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain, yang kedua adalah idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Jika ada yang bertanya, apakah beda antara idgham mithlain dan idgham mutamatsilain? Jawabannya ada 2. Pertama, idgham mithlaini adalah mempertemukan mim mati dengan mim. Yang kedua, idgham mithlaini pasti ketika dimasukkan dia berdengung. Lakum ma kasabtum. Sedangkan idgham mutamatsilain ia mempertemukan 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya. Dal bertemu dengan dal, ba ketemu dengan ba, ya, maka ia harus dimasukkan tanpa dengan dengung. Contoh, idrib bi asakal hajar wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Yang kedua adalah idgham mutajanisaini. Idgham mutajanisain adalah mempertemukan huruf mati ke dalam huruf yang hidup. Disebut dengan mutajanisain karena dia adalah sejenis yang sama makhraj tapi beda sifat. Apa? Sama makhraj tapi beda sifat. Contoh, ketika ketemu ba mati dengan mim, maka ia harus dimasukkan dan dengan dengung. Irkam ma'ana. Kenapa ba dan mim dimasukkan? Karena ba dan mim sama-sama keluar dari kedua bibir. Irkam ma'ana, namun sifatnya berbeda. Contoh lain adalah yalhadzalik dalam surah Al-A'raf. Tha bertemu dengan za. Kenapa dia harus dimasukkan? Karena tha dengan za makhrajnya sama, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Yalhadzalik. Beda halnya dalam surah Asy-Syams ketika kita bertemu dengan huruf ta mati ketemu dengan tha. Kadzabat Tsamudu. Kenapa dia tidak diidghamkan? Karena ta dengan tha itu makhrajnya berbeda. Ta ujung lidah bertemu dengan gusi atas, sedangkan tha ujung lidah bertemu dengan ujung gigi. Maka dia dibaca kadzabat Tsamudu. Tapi kebanyakan orang masih membacanya dengan kadzabat Tsamudu. Mereka menyangka itu adalah idgham mutajanisaini. Silahkan dirujuk ke channel kami yang sebelumnya dengan judul 7 kekeliruan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Contoh yang lain adalah ta ketemu dengan ta. Seperti dalam surah Al-Maidah, la in basatta, ta ketemu dengan ta, atau ta ketemu dengan ta, qalat ta'ifah. Dari kedua contoh ini harus menjadi catatan. Ketika ta
bertemu dengan ta, maka harus dibentuk dulu ta-nya, baru kemudian disebut ta. La in basatta. Kenapa harus dibentuk ta-nya? Karena ta adalah huruf mufakhamah, sedangkan ta tidak. Beda halnya dengan contoh qalat ta'ifah, langsung dibentuk tanpa harus membentuk ta karena ta tipis. Taib. Bagian yang ketiga adalah idgham mutaqaribaini, yakni mempertemukan kedua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Hanya ada dua. Pertama, qaf bertemu dengan kaf, dan ini hanya satu-satu di dalam Al-Qur'anul Karim. Macam atau contoh idgham mutaqaribain, qaf bertemu dengan kaf, yakni yang terdapat dalam surah Al-Mursalat. Maka kita membacanya seperti ini, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Karena qaf lebih tebal, huruf mufakhamah, maka qafnya harus dibentuk dulu, baru kemudian kita menyebutkan kaf. Sedangkan contoh yang kedua adalah lam bertemu dengan ra. Kalau lam bertemu dengan ra, ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh misalnya dalam surah Al-Anbiya, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Qur rabbi tidak dibaca dengan wa qul rabbi. Atau contoh lain, wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka, atau wa qur rabbi zidni ilma. Hadirin pemirsa yang budiman, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, jika Anda suka, tekan like dan subscribe. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.